Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas statistika yang sudah kami kerjakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Fadila dan ada dua teman saya, yaitu Evi Nurlaili dan Rofikotul Fauziko. Yang pertama, kita copy dulu semua data yang ada di Word, lalu kita ke SPSS, kita ke data view, kita paste kita paste datanya, paste with variable name. Lalu kita ke variable view, kita ke analyze, lalu kita ke regression, kita ke linear, kita pencet linearnya, kita yang nilai IP itu kita taruh ke dependent, terus yang 3 sisanya variabel belajar, tingkat kehadiran sama tugas yang dikumpulkan kita taruh ke independent. Lalu kita pencet OK. Nah, di situ bakal keluar kayak yang ada di gambar ini ya, teman-teman. Ada variabel internet, model summary, dan ANOVA. Kita copy dulu variabel internet ini, kita copy as, lalu kita pencet image, kita beralih ke Word, lalu kita paste. Nah, sudah keluar kayak gini. Terus hasil dan interpretasi data dari variabel internet atau remove ini. Tabel variabel internet atau remove tersebut menjelaskan variabel-variabel apa saja yang merupakan variabel independen dan apa yang menjadi variabel dependen. Terlihat bahwa yang menjadi variabel independen adalah waktu belajar, tingkat kehadiran, dan tugas dikumpulkan. Sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah variabel nilai IP semester. Terus yang selanjutnya itu interpretasi tentang model summary, yaitu klik kanan, terus copy as, terus pilih image. Itu data ini kita pindahkan ke Word untuk diinterpretasikan. Caranya pindah ke Word yaitu klik kanan, terus itu salin yang ada gambarnya itu. Interpretasinya yaitu berdasarkan tabel model summary didapatkan bahwa pada kolom unadjusted R squared karena variabel independen lebih dari 2. Berdasarkan tabel hasil perhitungan di atas, terlihat bahwa nilai R kuadrat adalah sebesar 0,258 atau 25,8%. Artinya adalah bahwa variabel independen yaitu waktu belajar, tingkat kehadiran, dan tugas dikumpulkan mampu menjelaskan variabel dependen yaitu nilai IP semester sebesar 25,8%. Sedangkan sisanya sebesar 74,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai koefisien determinasi sebesar 25,8% menunjukkan bahwa model regresi ini tidak layak. Dikatakan tidak layak karena memiliki nilai koefisien determinasi kurang dari 50%. Asumsinya adalah bahwa variabel-variabel yang dimasukkan dalam model belum mampu memberikan penjelasan karena kurang dari 50%. Selanjutnya yaitu interpretasi ANOVA, yaitu gambarnya itu klik kanan, save as, terus pilih image itu.
Nah, dari data ini kita pindahkan ke Word untuk diinterpretasikan. Dari Word itu klik kanan dan pilih gambar itu. Nah, jadi gambarnya akan muncul. Terus di bawahnya itu kita akan mengisi interpretasinya. Interpretasinya adalah H0. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel waktu belajar, tingkat kehadiran, dan tugas dikumpulkan terhadap nilai IP semester. Kalau H1, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel waktu belajar, tingkat kehadiran, dan tugas dikumpulkan terhadap nilai IP semester. Dasar pengambilan keputusan 1. Bila nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 diterima. Terus bila nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H1 diterima. Dasar pengambilan keputusan 2 yaitu bila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka H0 diterima. Dan yang kedua itu bila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Keputusannya yaitu dari data di atas dapat diketahui bahwa nilai regression yaitu 5, total yaitu 19. Untuk residual, total regression yaitu 14. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan 1, diketahui bahwa nilai F hitung adalah sebesar 4,363, lebih besar dari F tabel yaitu sebesar 2,98, sehingga H1 diterima. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan 2, diketahui bahwa nilai signifikan adalah sebesar 0,013, lebih besar dari 0,05, sehingga H1 diterima. Kesimpulannya adalah variabel waktu belajar, tingkat kehadiran, dan tugas dikumpulkan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap nilai IP semester mahasiswa. Dilanjutkan, untuk yang pertama kita klik kanan dulu, terus copy as, terus image, terus kita ke Word, kita tempel gambar tadi. Setelah itu, dari data tersebut diketahui bahwa variabel waktu belajar yaitu terhitungnya sebesar 0,746, lebih kecil dari T tabel yaitu 2,048, sehingga menerima H0. Dan variabel tingkat kehadiran untuk terhitungnya sebesar 0,4410, itu lebih kecil dari T tabel yaitu 2,048, sehingga menerima H0. Dan untuk tugas dikumpulkan itu terhitungnya sebesar 2,468, itu lebih besar daripada T tabel yaitu 2,048, sehingga menerima H1. Dan untuk nilai signifikannya untuk variabel waktu belajar itu 0,468, lebih kecil dari 0,05, sehingga menerima 1. Dan untuk tingkat kehadiran itu nilai signifikannya sebesar 0,685, lebih kecil dari 0,05, sehingga menerima A1. Dan untuk tugas dikumpulkan itu nilai signifikannya 0,020, lebih kecil dari 0,05, sehingga menerima H1. Dan untuk dasar pengambilan keputusan yang pertama yaitu bila nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 yang diterima. Dan bila nilai T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka H1-nya yang diterima. Dan untuk dasar pengambilan keputusan yang kedua, bila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka H0 yang diterima. Dan jika H0 itu berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel waktu belajar, tingkat kehadiran, dan tugas dikumpulkan terhadap nilai IP semester. Terus bila nilai signifikannya
lebih kecil dari 0,05, maka H1 yang diterima, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel waktu belajar, tingkat kehadiran, dan tugas terhadap IP semester. Dari data tersebut diketahui bahwa pada variabel waktu belajar, berdasarkan pengambilan keputusan pertama, diketahui bahwa nilai terhitungnya yaitu sebesar 0,746 itu lebih kecil dari T tabel, yaitu sebesar 2,048, sehingga H0 yang diterima. Dan berdasarkan pengambilan keputusan kedua, diketahui bahwa nilai signifikan dari waktu belajar yaitu sebesar 0,462, yaitu lebih kecil dari 0,05, sehingga H1 yang diterima. Dan untuk variabel tingkat kehadiran, berdasarkan pengambilan keputusan pertama, diketahui bahwa nilai terhitungnya yaitu sebesar 0,410 itu lebih kecil dari T tabel, sehingga H0 yang diterima. Dan berdasarkan pengambilan keputusan kedua, diketahui bahwa nilai signifikan dari tingkat kehadiran yaitu sebesar 0,685 itu lebih kecil dari 0,05, sehingga H1 yang diterima. Dan untuk variabel tugas dikumpulkan berdasarkan pengambilan keputusan pertama, diketahui bahwa nilai terhitung yaitu sebesar 2,468 itu lebih besar daripada T tabel, sehingga H1 yang diterima. Dan berdasarkan pengambilan keputusan kedua, diketahui bahwa nilai signifikan variabel tugas dikumpulkan itu sebesar 0,020, yang dimana lebih kecil dari 0,05, sehingga H1 yang diterima. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa waktu belajar, tingkat kehadiran, dan tugas yang dikumpulkan itu berpengaruh signifikan terhadap IP semester mahasiswa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.